Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. 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 Kita pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan perkuliahan kita pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rancangan percobaan untuk pertemuan kedua. Ini kita membicarakan tentang unsur-unsur dasar daripada sebuah rancangan percobaan. Nah, pada kesempatan ini sudah baca semua ya di materi ya yang saya share di Classroom. Nah, secara umum untuk unsur dasar daripada sebuah rancangan percobaan ini ada 4 yang kemudian dapat kita lihat yang biasa kita temukan, yaitu ulangan, terus kemudian pengacakan, terus juga galat percobaan, dan juga pengawasan sebenarnya ataupun pengamatan yang akan kita lakukan. Jadi jika kita melihat daripada misalkan kita mau melakukan sebuah penelitian, kemudian tentang pengaruh perbedaan pakan, kemudian itu terhadap pertumbuhan ikan, kan, pengaruh perbedaan pakan terhadap pertumbuhan ikan, maka yang dikatakan sebuah perlakuan itu adalah jenis pakan yang berbeda. Jadi misalkan kita punya pakan pabrikan, kemudian yang kedua, perlakuan kedua adalah pakan mandiri, kita bikin pakan sendiri dengan jenis pakan yang lain. Ketiga juga pakan yang dari jenis pabrik yang berbeda, maka itu dinamakan perlakuan. Sedangkan ulangan ini adalah berapa kali kita melakukan perlakuan yang sama, berapa kali kita mengulang perlakuan itu. Nah, di dalam sebuah prinsip dalam perancangan ada satu norma yang kita pegang bersama, yaitu kemudian perlakuan dikalikan ulangan dikurangi 1 itu minimal sama dengan 15. Lebih kecil sama dengan 15. Berarti misalkan perlakuannya 3, maka ulangannya itu supaya memenuhi standar perlakuan kali ulangan dikurangi 1 sama dengan lebih kecil sama dengan 15, berarti minimal ulangan yang kita gunakan adalah sekitar
6. Berarti tinggal 3 dikali 6, 18 dikurangi 1, berarti 17. Itu yang terjadi. Kalau kita cuma pakai 5, berarti kurang 1. Dia cuma dapat 14. 3 kali 5 kurangi 1 dengan 14. Tinggal itu saja. Nah, kenapa kok kita harus memenuhi standar bahwasanya perlakuan dikalikan ulangan dikurang 1 lebih kecil sama dengan 15, agar supaya dalam pengambilan keputusan nantinya kita akan melakukan pembahasan itu satu itu kita mempunyai bahan yang cukup luas untuk membahas itu. Jadi pembahasan dan juga itu akan menjadi lebih luas. Dan juga yang kedua, sebaran data penelitian itu akan tersebar merata. Dia tidak terkonsentrasi di satu titik tertentu, tetapi dia tersebar merata. Datanya itu tersebar merata, tidak homogen tentu. Tidak tentu. Nah, kegunaan daripada ulangan ini adalah yang pertama, dia bisa dapat memberikan sebuah perkiraan berapa nilai galat yang akan muncul. Berapa nilai galat yang akan muncul. Nah, terus yang kedua, kegunaan daripada ulangan yang kedua adalah yang tadi yang seperti saya jelaskan tadi, bahwasanya dia meningkatkan sebuah ketelitian karena sebaran data yang kita punya dari percobaan yang kita lakukan, penelitian yang kita lakukan itu datanya itu tersebar merata, tersebar sempurna. Tidak jomplang datanya, tapi dia tersebar merata. Nah, dan yang ketiga juga sama tadi, bahwasanya dia memperluas. Jadi pembahasan kita tuh akan luas. Banyak kemudian faktor yang bisa kita lihat. Oh, kenapa kemudian ternyata hasil yang dari perbedaan pakan itu memberikan hasil yang bagus. Hal ini disebabkan karena ada beberapa hal. Kemudian misalkan dari kandungan nutrisi pakan yang kemudian ada, ataukah kemudian bentuk pakan yang kemudian sesuai dengan bukaan mulut daripada ikan yang kita pelihara, ataukah kemudian juga ternyata pakan yang diberikan itu kemudian secara nutrisinya itu mampu memenuhi kebutuhan minimal ikan untuk tumbuh. Jadi itu kegunaan dia. Jadi kita bisa melakukan pendugaan terhadap kemudian nilai galat percobaan, juga memberikan ketepatan percobaan. Dalam hal ini adalah sebaran datanya yang kemudian cukup bagus, dan yang ketiga adalah dia memperluas bahasan kita sehingga kesimpulan yang kita dapat itu juga cukup luas. Nah, beberapa ini contoh berikutnya, bahwasanya sama. Kalau ini kita mencoba melihat rumput laut terhadap sebagai pakan daripada abalon, juga sama dengan beberapa hal dari varietas 1, varietas 2. Nah, ini kita akan melihat. Nah, bagaimana kita kemudian mengendalikan daripada ragam daripada galat ini, karena kita jadi
kita akan sebaran daripada nilai galat. Nilai galat ini adalah kemudian simpangan yang kemudian yang muncul dari pengaruh bias yang muncul daripada sebuah perlakuan yang kita gunakan. Nah, nilai galat ini kemudian nanti secara keseluruhan nanti dia juga mampu mempengaruhi daripada hasil dari sebuah perhitungan. Nah, kalau untuk pengacakan ini adalah kita lakukan untuk menghindari bias daripada perlakuan yang kita gunakan. Kalaupun tidak bisa kita hindari, maka bias yang muncul itu seminimal mungkin kita perkecil nilainya. Nah, dengan cara apa? Kita juga bisa melakukan model pengacakan. Nah, pengacakan ini misalkan tadi, pakan A, B, C. Ulangannya ada 10. Berarti kita nulis, kayak kita lotre itu, arisan atau lotre itu. Ketika kita tulis A1, A2 sampai dengan A10 di kertas yang berbeda, digulung, ditaruh, begitupun sama. B1 sampai B10, terus B3 sampai B30. C30. Berarti kita mempunyai 30 gulungan kertas, tinggal kita acak. Nah, yang keluar pertama kita susun di pertama. Jadi pengacakan itu adalah kemudian bagaimana kemudian kita melakukan layout, tata letak daripada sebuah wadah percobaan. Jadi kita menempatkan di sana. Jadi tidak sesuai dengan selera kita lakukan, tetapi harus didasarkan pada teknik penempatan, yaitu berupa pengacakan. Jadi secara sederhananya kita melakukan itu. Bisa dengan itu ataukah juga kita bisa menggunakan tabel bilangan acak. Tabel bilangan acak banyak, nanti di googling di Mbah Google untuk mencoba melihat kan. Karena semua rancangan percobaan itu mempunyai peluang yang sama. Untuk kemudian di sana dilakukan di sana. Jadi saya mungkin secara strukturnya bisa kita bagi. Jadi ini yang pertama apa, yang kedua apa. Ini secara sederhana ini beberapa pendekatan yang digunakan. Nah, kalau itu populasi yang sama, kalau populasi yang berbeda, heterogen, jadi dia faktorial bertingkat. Dia bertingkat, maka kita akan melakukan semuanya juga dengan sesuatu yang bertingkat juga. Kita membagi dulu, kita apa namanya? Kita membagi ukuran yang sama bagian mana. Ya, yang tidak sama baru kita klasifikasikan ke yang lain. Ya, beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan di sana. Jadi bagian yang sama kita ambil peluang yang muncul sehingga tinggal kita ngasih nomor urut, tinggal peluang yang mana yang muncul kita acak pakai lotre maupun tabel bilangan untuk melakukan, sehingga ulangannya bisa muncul tidak sama. Jadi dia mencar-mencar. Oh, yang pertama di nomor 9, yang berikutnya ulangan kedua di nomor 3, ulangan berikutnya di nomor 13. Jadi struktur susunan daripada itu tidak sama. Dia posisinya akan tak beraturan sesuai dengan pengacakan yang kita lakukan.
setelah pengacakan, ini kita melihat daripada kesalahan percobaan. Kesalahan ataupun galat percobaan. Bias yang kemudian yang dimunculkan. Pada penelitian yang kemudian kondisinya seragam, misalkan tadi kita melihat melakukan percobaan terhadap misalkan jenis rumput laut yang berbeda terhadap pertumbuhan daripada abalon, maka ini bisa dikatakan sebagai kondisi yang seragam, karena yang berbeda adalah cuma jenis pakannya saja, jenis rumput lautnya saja yang berbeda. Sedangkan untuk faktor yang lain, kualitas air dan lain sebagainya itu seragam semua. Sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi lebih mudah. Nah, tetapi ketika menjadi lebih mudah, maka meskipun kondisi yang lain itu seragam, tetapi nilai yang muncul itu juga menjadi tidak seragam juga, tetapi dia akan menjadi berbeda karena ada beberapa hal yang lain yang mempengaruhi. Jadi faktornya di luar faktor kualitas air. Tetapi ada faktor X yang lain yang kemudian mempengaruhi pertumbuhan nanti kalau nilai yang muncul. Nah, faktor yang lain ini yang kita namakan sebagai galat percobaan ataupun kesalahan daripada sebuah percobaan. Nah, ada beberapa hal yang kemudian didapatkan di sana. Jadi kesalahan bisa dikenal disebut juga kesalahan percobaan, disebut juga sebagai galat, disebut juga sebagai error percobaan, dan juga sisa daripada percobaan. Karena nilai yang muncul kemudian itu ada selisih daripada selisih total dengan sumber keragaman yang muncul. Jadi ini beberapa poin penting kemudian dalam kita melihat dasar-dasar daripada sebuah pengaruh yang muncul. Nah, yang keempat adalah pengawasan. Pengawasan ini adalah kemudian ataupun pengamatan ini upaya kita untuk kemudian mengatur ataupun menempatkan unit-unit dari percobaan supaya dia terhindar daripada kesalahan-kesalahan yang muncul. Jadi unit-unit percobaan ini yang ini dilakukan berdasarkan pada struktur daripada media. Nah, ini contohnya di tanah. Berarti ada beberapa ketinggian tanah yang kemudian tidak berubah. Kalau kita di ikan, berarti pengawasan ataupun pengamatan yang kemudian tata letak itu kita tidak memperhitungkan kondisi ini, tetapi lebih kepada
tadi sistem pengacakan yang tadi yang kita lakukan. Kalaupun ada yang mau kemudian meriset tentang apa ya, dia meneliti tentang kalau model semen tanah itu dia lebih struktur tanah. Nah, misalkan struktur tanah, tekstur tanah, mau membuka usaha tambak udang atau tambak ikan yang baru, maka kita bisa menggunakan pendekatan ini, pengawasan ke tempat. Jadi topografi daripada wilayah itu diperhatikan, sehingga kita bisa melihat dalam hamparan misalkan 5 hektar tanah itu yang bisa kita jadikan untuk lahan tambak itu di koordinat mana saja. Ini bisa kita lakukan berdasarkan pada struktur topografi daripada tanah yang ada. Baik itu terhadap struktur tanahnya maupun tingkat kesuburan tanah yang mempengaruhi. Ini berkaitan dengan produksi daripada ikan organisme yang akan kita gunakan. Nah, hal ini dilakukan supaya ada faktor keragaman yang muncul. Keragaman yang kemudian yang muncul ini diharapkan kemudian keragaman itu adalah keragaman yang sama, sehingga tidak terlalu kemudian mengalami perbedaan yang tinggi. Jadi nilai toleransi yang muncul itu adalah toleransi yang kemudian masih bisa ditolerir dalam proses pengolahan data. Nanti proses pengolahan data. Itu yang secara. Nah, kenapa kemudian harus ada nilai keragaman yang muncul itu kemudian harus sedikit sama, harus ada sedikit sama. Nah, karena secara natural, nah semua kondisi yang muncul itu kan semuanya tidak sama. Ikan kemudian menetaskan telurnya itu, larva ikan tidak semuanya sama sesuai dengan induknya. Nah, satu kolam dengan sumber air yang sama dan dalam satu wilayah yang sama juga tingkat kualitas airnya juga akan berbeda. Akan tidak semuanya sama. Sehingga nilai keragaman ini penting. Dalam artian masih dalam batas wajar keragaman yang muncul, tidak terlalu tinggi keragamannya, kalau di dalam ilmu ekologi, itu kita kenal dengan namanya keanekaragaman hayati. Jadi indeks keanekaragamannya itu semakin kecil, nilai indeks keanekaragaman semakin kecil, maka satu populasi itu didominasi oleh sangat didominasi oleh jenis tertentu. Jadi misalkan di laut misalkan ya, di sana kan macam-macam ikan. Misalkan di perairan kita. Ketika misal gini aja, kita di terumbu karang, di areal terumbu karang. Nah, di areal terumbu karang itu kita bisa mengukur, kita bisa menghitung bagaimana indeks dominansi atau indeks keanekaragaman ikan yang hidup di areal terumbu karang. Nah, ketika nilai indeks keanekaragamannya itu rendah, maka akan berbanding terbalik dengan indeks dominansi. Kalau indeks
keragamannya rendah, maka indeks dominansinya akan tinggi. Kebalikannya. Karena kalau keanekaragamannya tinggi, maka indeks dominansinya pasti akan kecil. Karena tidak ada satu atau dua jenis ikan yang mendominasi di areal itu. Jadi semakin tinggi nilai keanekaragaman, maka tidak ada organisme ikan yang kemudian mendominasi. Sebaliknya, kalau semakin rendah nilai keanekaragaman, maka ada satu atau dua jenis ikan yang mendominasi di sana. Jadi keanekaragaman ini muncul di sana. Meskipun semuanya tidak sama di dalam keragaman ini, meskipun tidak sama, tetapi perbedaan itu, keanekaragaman itu tidak terlalu tinggi, sehingga masih dalam taraf keragaman yang masih bisa ditolerir oleh olahan data nantinya. Intinya itu. Nah, seperti ini. Kita melihara ikan koi sebanyak 20 ekor. Nah, misalkan sama, kita misalkan pelihara kohaku, yang jenis kohaku. Beratnya sama, warnanya juga sama, bobot panjangnya juga sama, kita pelihara dalam waktu yang sama. Ketika dalam waktu yang sama, misalkan dalam 1 atau 2 bulan kita pelihara, maka ketika kita ukur lagi, panjang dan bobot itu akan kemudian berbeda. Atau beragam. Nah, keragaman yang berbeda tadi itu muncul ya secara alamiah, tidak dapat kita setting, karena itu menjadi seperti itu. Itu yang kemudian yang dimunculkan, karena terkait dengan beberapa hal, terkait dengan kemampuan dia dalam kemudian mengolah nutrisi yang masuk dalam tubuh, faktor-faktor yang lain terhadap dalam pemeliharaan, kualitas air, segala macam, itu juga mempengaruhi munculnya keragaman ini. Itu yang terjadi. Nah, penelitian yang muncul di dalam sebuah penelitian ada lampunya sudah nyala, Le. Nah, di dalam sebuah penelitian antara penelitian lapangan maupun laboratorium terdapat sebuah perbedaan. Kalau laboratorium itu semua faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah hasil itu dapat kita kontrol. Airnya dapat kita kontrol, suhu sekian, seragam. Nah, kok jenis airnya juga misalkan sama, pencahayaannya juga bisa sama. Jadi semuanya bisa kita atur, sehingga penelitian laboratorium dikatakan lebih mudah dilakukan ketimbang penelitian yang kita lakukan di lapangan. Itu dipengaruhi oleh itu. Sedangkan di lapangan itu tidak mudah kita lakukan, karena semuanya
terjadi begitu saja. Iklim, tanah, beda kemudian kita penelitian sosial. Penelitian sosial ini kemudian menjadi berbeda karena kita bisa men-setting. Kita bisa men-setting, menentukan, yang kayak kita kuesioner, nanya-nanya, itu kan kita bisa pilih respondennya siapa, itu kan bisa kita atur. Kalau penelitian eksak, supaya seperti ada yang mau misalkan begini, pengaruh oceanografi terhadap kemudian pengaruh oceanografi ya, studi kelayakan lokasi keramba jaring apung di perairan, misalkan perairan Gundil, Situbondo misalkan. Nah, maka faktor-faktor yang mempengaruhi mulai iklim, oceanografinya ya, ombak, arus, gelombang, suhu, itu kan tidak bisa kita kontrol. Semuanya secara alami. Kecuali kemudian kita meniru pengaruh, kita meniru. Kalau sempat pernah main-main ke daerah Umbulan, di Umbulan itu unit balai perikanan yang punya provinsi itu, di sana kan dia mengembangkan yang namanya domestifikasi ikan-ikan lokal. Jadi ikan uceng, ikan wader segala macam itu kan ikan kali. Ikan lokal kali yang hanya hidup di kali lokal yang ada, sekarang kan terancam kepunahan. Maka dikembangkanlah sebuah terobosan untuk mendomestifikasi atau ditangkarkan, di penangkaran. Jadi diambil dari alam, dibudidayakan. Lingkungan hidupnya itu kita sengaja, kita atur. Benar-benar sesuai dengan kondisi aslinya. Jadi kita manipulasi lingkungan buatan, tapi kita manipulasi supaya sesuai dengan aslinya. Dia bisa bertahan hidup atau enggak di tempat-tempat yang kemudian yang kita buat. Nah, ini yang kemudian yang kita sengaja. Jadi keragaman yang diperoleh itu keragaman yang kemudian secara umum kita sengaja membuatnya itu. Nah, jadi secara umum kondisi yang memungkinkan, baik itu di lapangan, yang baik itu kita sengaja ataupun tidak sengaja, sumber keragaman itu muncul, maka ini seolah-olah dibuat seragam. Dalam artian apa? Kenapa kok saya kasih tanda petik seragamnya ini? Karena kita hanya berkonsentrasi pada perlakuannya saja. Yang akan kita teliti saja. Faktor yang kita teliti saja yang kita perhatikan. Faktor yang lain adalah bukan kita abaikan, tapi hanya sebagai faktor pendukung. Tidak menjadi faktor utama yang kita lihat. Nah, seperti tadi, masalah pakan. Yang kita lihat cuma pakannya saja. Pakan dikasih makan, pertumbuhannya setelah 1 bulan ke 2 bulan, pertumbuhannya bisa kita ukur pertumbuhannya berapa setelah dikasih pakan. Itu saja yang kita lihat. Faktor yang lain tetap kita catat, misalkan tiap hari ngukur kualitas air segala macam kita catat, itu juga nanti kita analisis sebagai bahan pendukung, bukan sebagai faktor utama. Sehingga baik penelitian di tingkat laboratorium maupun penelitian di tingkat lapangan dengan sumber keragaman yang kemudian disengaja maupun tidak disengaja yang muncul,
kita tetap pada sebuah prinsip, kita harus menseragamkan, dalam arti menseragamkan perlakuan yang akan kita akan teliti. Jadi faktor yang lain tidak akan mempengaruhi. Faktor yang lain tidak akan mempengaruhi. Itu yang menjadi sebuah pertimbangan utama dalam penelitian. Nah, dari kenapa ini memudahkan kita untuk melakukan analisis. Ketika analisis ini muncul, ketika analisis yang kita lakukan, analisis statistik yang akan kita lakukan lanjutannya itu nanti, ketika analisis ini muncul bahwasanya pengaruh pakan itu ternyata tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap pertumbuhan. Nah, ketika nilai itu muncul, pernyataan yang dari hasil penelitian itu muncul, kita memberikan kesimpulan itu, maka berarti ada pengaruh di luar yang lebih besar daripada pengaruh pakannya itu sendiri. Misalkan tadi kualitas air, atau yang kedua genetik daripada ikan yang ikan yang kita gunakan. Ternyata ikan ini genetiknya kurang bagus sehingga dia ketika makan ternyata tidak mampu memberikan pertumbuhan yang berarti. Sama kayak kita, contohnya sama kayak kita pada manusia. Orang sama-sama makan nasi pecel satu piring misalkan. Ada 3 orang. Ada yang kemudian tumbuhnya ke samping saja. Hanya tumbuh beratnya saja. Ada yang kemudian memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan panjangnya saja. Panjangnya saja. Ada yang kemudian panjang maupun berat tidak ada pengaruhnya, ya sama saja seperti itu. Ada yang juga yang keempat bisa memberikan pengaruh terhadap semakin berat dan semakin panjang, semakin tinggi. Jadi kondisi yang sama itu juga berpengaruh di sana. Jadi tidak terhadap jenis pakan yang digunakan, tetapi juga bisa pengaruh di luar itu yang tidak kita teliti. Tetapi ada kemungkinan itu yang kemudian mempengaruhi yang di luar kita. Karena sebuah penelitian, sekali lagi ya seperti yang kemarin, pertemuan pertama, bahwasanya sebuah penelitian itu kan dipengaruhi oleh waktu, ruang, biaya, sehingga penelitian yang dilakukan juga mempertimbangkan itu. Kita memberikan pertimbangan itu. Sehingga banyak kemudian penelitian-penelitian yang muncul, itu adalah penelitian yang saling melengkapi. Ya, kemarin sempat beberapa orang, ya teman-teman kakak kelas kalian, yang angkatan 2017, dengan satu jenis, satu hal, satu topik, itu saya bagi menjadi 4 penelitian. Dan itu menjadi saling berhubungan. Satu teliti tentang faktor ininya, yang satu lagi meneliti tentang faktor ininya. Yang lain faktor ininya. Jadi kemarin itu transportasi ikan. Jadi kemarin transportasi serak, lobster air tawar. Nah, dari satu menggunakan model transport air tawar, model transport lobster air tawar yang kemudian menggunakan transportasi kering, berarti tanpa air yang digunakan. Bisa pakai serbuk gergaji, bisa pakai sekam. Nah, di sana. Dan ikan lobster yang di bawah adalah lobster yang masih hidup. Jadi dari wadah akuarium diambil langsung ditaruh di atas serbuk gergaji, ditutupi lagi serbuk gergaji, diangkut. Jadi nanti tiap jam dicek ada yang mati atau tidak. Nah, yang kedua dengan pola yang sama, tetapi
lobsternya dipingsankan dulu di awal. Setelah dipingsankan dulu baru ditaruh di serbuk. Yang ketiga, ada yang mencoba menggunakan dia memakai transportasi basah. Dalam artian dia menggunakan air diangkut dengan akuarium. Tanpa perlakuan apa-apa. Dikasih oksigen, aerator segala macam. Yang ketiga, yang keempat, ada yang kemudian tetap transportasi basah, tapi kemudian dia menggunakan arang. Ya, arang sebagai filter. Arang ditaruh di dalam akuarium untuk penyerapan kotoran, gas amonia, NH3, nitrat, nitrit, itu diserap bisa untuk menstabilkan kualitas air. Jadi satu topik tentang transportasi ikan, transportasi itu bisa dibagi berapa orang untuk penelitian. Dan itu datanya saling mendukung. Yang pertama ini, ya, jadi bisa oper-operan data. Jadi 4-5 orang bisa skripsi sekaligus, penelitian sekaligus. Dengan perlakuan yang berbeda. Tetapi dalam satu topik. Itu memudahkan, meringankan biaya, bisa ditanggung renteng, dan segala macam. Jadi tinggal kita melihat itu. Jadi ketika orang yang melihat tentang transportasi kering, maka ketika penjelasan, dia pendukungnya, karena ini kemungkinan karena ikan tidak dipingsankan, sehingga tingkat kematiannya cukup tinggi. Setelah sampai di tujuan, banyak yang mati. Nah, misalkan begitu. Nah, ini juga bisa didukung oleh penelitian temannya, data penelitian, ternyata ketika ikan itu kita pingsankan dulu, baru kita angkut, ketika sampai kita sadarkan kembali, ternyata dia hidupnya banyak, misalkan. Jadi data berapa orang itu saling mendukung. Jadi satu topik yang sama bisa dibagi di sana. Untuk menutupi, ya, untuk meminimalisir pengaruh di luar, pengaruh di luar yang kita amati itu yang lebih besar pengaruhnya. Jadi itu yang menjadi hal-hal yang diamati. Kalau model ini secara sederhana kita bisa menggunakan pendekatan yang lain. Jadi kita bisa melihat, kita bisa, kalau selain ini kita bisa melakukan pemodel matematis sendiri. Jadi misalkan ikan mas ini kita bisa kasih A, ini juga bisa kita kasih B atau C. Nah, jadi sama, jadi pemodelan ini tinggal kita paham saja polanya. Jadi misalkan sebenarnya berapa sih seharusnya panjang daripada ikan lele. Panjang ikan lele sebenarnya harusnya itu sekian, menurut literatur itu sekian. Nah, ternyata panjang yang kemudian kita teliti ternyata melebihi atau kurang dari itu. Nah, berarti yang ini adalah selisih yang muncul. Jadi ini panjang yang kemudian yang kita hasilkan, yang kita teliti itu panjangnya berapa. Ini panjang sebenarnya sama pengaruh yang kemudian muncul, yang berpengaruh. Jadi itu yang kita lihat. Jadi kalau dalam sampel untuk penelitian, misalkan tadi ya 3 perlakuan, pakan A, pakan B, pakan C, perlakuannya 10, berarti kalau kita melihat rata-rata adalah tinggal kita tambahkan saja. Rata-rata panjang ikan 1, tambah panjang ikan 2, tambah panjang ikan 3, sampai 10 dibagi 10. Jadi
Itu secara umumnya sih itu yang digunakan. Untuk contohnya, kita akan lihat minggu depan. Nah, jadi materi yang untuk minggu depan itu kan sudah saya kasih ya di Classroom, di Google Classroom. Nah, untuk itu maka dibaca. Nanti setelah ini mungkin saya akan nantilah mungkin kalau nggak nanti malam besok itu nanti saya akan share lagi di Classroom untuk latihan untuk kemudian rancangan acak lengkap itu di latihan soal untuk itu. Jadi kalau ada yang mau mengoret-oret, silakan mengoret-oret. Kalaupun enggak, maka kita minggu depan kita materi dulu, habis materi dulu baru latihan soal itu dilakukan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini terkait unsur-unsur dasar perancangan. Jadi kita akan berhadapan dengan ini nantinya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada. Ada pada ngantuk semua? Jadi itu tadi nanti untuk materi 3 dibaca. Jadi cara penyelesaiannya dihitung. Dia ini lanjutannya statistik. Nanti juga kondisi yang sama juga akan kita hitung. Nanti melihat regresinya juga. Pak, ini ada yang mau saya tanyakan, Pak, satu. Oke. Untuk yang tadi itu kan di contohnya 3 kali 6, 3 kali perlakuan, 6 kali pengulangan, sama dengan 18 dikurangi 1, sama dengan 17. Nah, kalau misalkan itu diganti 4 perlakuan, 4 pengulangan, Pak, kan hasilnya 16 dikurangi 1 sama dengan 15. Nah, katanya Panjas minimal 15. Ya, gitu, Pak. Betul. Nah, cerdas. Berarti sudah ngerti berarti. Jadi apapun itu bisa dilakukan asal memenuhi postulat bahwasanya perlakuan dikalikan ulangan dikurangi 1 itu lebih kecil sama dengan 15. Jadi nggak masalah. Berarti kalau mau perlakuannya 4, berarti ulangannya 4. Bisa, asal tidak kurang dari 15. Jadi bisa dilakukan. Nah, gitu. Oh, ini mau persiapan skripsi ini. Habis ini mengajukan judul sudah. Sudah, Pak, judulnya, Pak. Nah, itu dilakukan begitu. Jadi memenuhi standar itu, standar minimal 15 unit percobaan yang muncul. Siap. Oke, sambil menunggu ini saya share ini ya. Saya share absen nanti sambil menunggu ada yang mau tanya.
Ini nah, itu sudah saya buka di itunya ya, buka di classroom-nya. Nah, di situ ada buka di classroom-nya, di situ ada absen kuliah untuk pertemuan kedua. Nah, nanti diisi, yang hadir isi hadir. Itu yang ada lagi selain itu tadi yang nanya. Jadi intinya dalam penelitian itu kita hanya fokus kepada apa yang akan kita teliti, perlakuan yang akan kita teliti. Sedangkan faktor-faktor yang lain itu sebagai faktor pendukung saja. Faktor pendukung saja. Jadi pembahasan utama kita adalah kepada faktor yang kita teliti. Jadi misalkan gini, pengaruh jenis induk terhadap kualitas benih ikan. Nah, berarti kita punya induk yang berbeda. Jantannya berbeda, misalkan betinanya sama tapi jantannya berbeda. Jadi pengaruhnya muncul apa? Apakah mampu mempengaruhi kualitas daripada larva atau enggak? Kita teliti itu. Cuma yang kita teliti cuma induknya saja, kualitas induknya saja. Oh, induknya sifatnya begini kualitasnya, ketika kawin betinanya begini, dalam prinsip sudah ngambil genetika semua kan sama biotek. Jadi dalam prinsip kepewarisan sifat itu maka kemungkinan faktor kemungkinan yang memunculkan kualitas induk, kualitas ikan itu kualitas A, B, C, D ya, itu muncul semua. Yang dihasilkan. Nah, di luar itu misalkan banyak yang kualitasnya kurang bagus, maka itu adalah faktor yang lain yang mempengaruhi. Nah, apa yang mempengaruhi dalam ilmu genetika kita dan juga reproduksi kita kenal ada namanya mutasi genetik. Jadi ada mutasi perpindahan. Jadi ada beloknya di luar rel. Ada di luar rel karena pengaruh lingkungan dan segala macam bisa mempengaruhi genetik daripada satu individu. Ada yang lain, kita masih punya beberapa menit. Baru 4 orang yang ngisi daftar hadir. Nah, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan di sini. Tetapi sebelum itu nyalakan semua kameranya. Saya ngambil gambarnya dulu untuk laporan. Nyalakan semua kameranya, ngambil gambar untuk laporan. Empat, 8, 12, 17 ya. Ya, 18. Jadi cukup satu layar saja ya.
Ada yang nggak ada, oke, nggak apa-apa. Pasang senyum termanis, jangan kelihatan giginya. Oke. Oke, yang nggak bisa apa namanya, nggak bisa muncul kamera videonya, nggak masalah. Oke, 1, 2, 3. Ulangi lagi, 1, 2, 3. Nah, oke. Kita akhiri sampai sini materi yang untuk pertemuan ketiga. Bisa dibaca nanti sebelum mulai kita coba, ada yang sudah baca nanti coba untuk mereview materi itu sebelum kita lanjutkan dan juga latihan soal. Oke, terima kasih. Sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.